Di laboratorium, Ukitake tampak bersiap menggantikan posisi Raja Roh dengan mengorbankan dirinya. Dia melepaskan seragamnya, memunculkan aura hitam di punggung, lalu memulai ritual dengan memanggil dewa bernama Mimihagi. Kilas balik ke masa lalu, Ukitake kecil terlihat menderita penyakit langka. Kedua orang tuanya berdoa untuk memanggil dewa yang dapat menyembuhkannya. Di sini sang ibu menangis, merasa bersalah karena anaknya tidak dilahirkan dalam kondisi sehat. Saat itulah, patung berbentuk tangan bermata yang mereka sembah mengeluarkan air mata, tersentuh oleh kasih sayang dari mereka. Ukitake kemudian dibawa ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Mimihagi, sosok dewa berbentuk tangan bermata satu yang menangis haru. Ukitake maju, mengambil air mata Mimihagi dan meminumnya. Setelah itu, aura hitam menyelimuti tubuhnya, membentuk sosok dewa Mimihagi. Ukitake tersadar dengan mata yang lebih hidup, rambutnya berubah putih, menandakan hidupnya akan lebih panjang. Beberapa waktu berlalu, Ukitake tumbuh menjadi remaja ceria yang tampak menikmati keramaian kota. Di jalan, dia melihat seorang pria kasar yang memarahi nenek tua karena sedikit menyenggolnya, dan dengan kasar menuntut permintaan maaf. Pria itu bahkan hendak memukul sang nenek dengan pedang kayu. Ukitake berniat melerai, tetapi ternyata si nenek yang bernama Oyone langsung mengalahkan pria tersebut dengan mudah, menunjukkan kekuatannya meski sudah tuwir. Saat pria kasar itu mengancam akan membalas dendam, Ukitake justru mengajaknya bergabung ke Akademi Shinigami untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara yang lebih berguna. Namun, pria itu malah menantang Ukitake untuk berkelahi, tetapi Ukitake menghadapinya dengan mudah karena kekuatannya sendiri sudah cukup hebat. Setelah kalah, pria itu pergi. Namun tiba-tiba Ukitake terbatuk hebat dan mengeluarkan darah. Di masa kini, Kyoraku membuka gerbang dan mengingatkan Ukitake untuk tidak terlalu berlebihan, menyadari bahwa Ukitake sedang mengorbankan diri. Lalu kembali ke masa lalu, Kyoraku muda terlihat sedang berlatih tanding dengan Ukitake muda. Meski Ukitake tampak tidak sehat, Kyoraku tidak menahan diri, menunjukkan bakat luar biasa edan yang juga diakui oleh Unohana dan Yamamoto. Setelah pertandingan yang berakhir seri, mereka saling memuji dan memperkenalkan diri. Ukitake kemudian bertanya tentang kedai teh dan diketahui bahwa Kyoraku bahkan sejak muda gemar menggoda wanita. Mereka juga membahas jajanan favorit Kyoraku, Monaka, hingga berhenti di depan gerbang rumah tempat anak-anak kecil menyambut Ukitake dengan penuh sukacita yang memanggilnya kakak. Seiring waktu, persahabatan mereka semakin erat, sering menghabiskan waktu bersama untuk berbicara dan bercanda. Pada suatu kesempatan, Ukitake menunjukkan kepada Kyoraku tentang keberadaan dewa Mimihagi. Kyoraku ternyata juga mendengar rumor tentang dewa itu dari kalangan bangsawan. Ukitake menceritakan bahwa dahulu kekuatan Raja Roh jatuh ke tanah. Setelah melihat patung dewa Mimihagi, Kyoraku mulai yakin bahwa rumor tentang dewa itu mungkin benar. Dia menyadari bahwa patung itu berbentuk tangan kanan, sementara tubuh Raja Roh dikabarkan memiliki perlindungan berbeda, yaitu tangan kiri untuk mengendalikan gerakan maju dan tangan kanan untuk menghentikan. Ukitake pun memahami sedikit, mengingat masa kecilnya dia bisa bertahan hidup berkat Mimihagi, meski penyakitnya tidak sembuh. Kemudian, Ukitake menghadiri sidang Dewan Pusat 46. Setelah bawahannya yaitu Kaien meninggal, para petinggi meminta Ukitake mencari letnan baru karena khawatir penyakitnya akan menghalangi peran kaptennya. Namun, Ukitake menolak dan menyatakan mereka bisa menggantinya setelah dia tiada. Selanjutnya, Ukitake bertemu dengan Kyoraku yang menekankan bahwa pengorbanan memiliki waktu yang tepat, tetapi saat ini bukan waktunya. Setelah kematian Yamamoto dalam pertempuran melawan Quincy, Ukitake, Unohana, dan Kyoraku berduka. Beberapa waktu kemudian, ketika Seirite diserang Quincy, Ukitake tampak melakukan ritual untuk memanggil dewa Mimihagi. Ukitake melanjutkan ritual memanggil dewa Mimihagi dan aura hitam berbentuk dewa muncul, membuatnya batuk darah. Seperti itu. Melihat itu, Rukia khawatir, namun Ukitake menyuruhnya untuk tenang. Ukitake menyatakan telah mempersembahkan seluruh organnya untuk menjadi wadah Mimihagi dan siap berkorban demi Gotei 13. Sebelum berkorban, dia menjelaskan kepada Rukia tentang dua jenis pertarungan. Kyoraku di tempat lain menyampaikan hal yang sama. Ada pertarungan untuk melindungi nyawa dan untuk menjaga kehormatan. Dia lalu menemui Aizen Sousuke. Sementara itu, dalam pertarungan Ichigo dan Yuafa mengungkap bahwa Raja Roh menjaga kestabilan dunia. Dan kini, setelah Raja Roh hancur karena Ichigo, dunia terancam musnah.
Yoriichi kemudian meminta Inoue menggunakan kekuatannya untuk memulihkan Raja Roh, sementara dia dan Sado mengalihkan perhatian Yuafa. Meskipun berhasil membuat Yuafa lengah, Inoue tidak dapat mengembalikan Raja Roh ke keadaan semula. Yuafa di sini mengejek mereka semua goblok karena mencoba membangkitkan Raja Roh dengan kekuatan manusia. Perlahan, kekuatan Raja Roh pun memudar, hingga tiba-tiba Ukitake memunculkan tangan panjang hitam ke langit yang menghentikan gempa dengan mencengkram Raja Roh. Yuafa di sini terkejut karena dia tidak bisa melihat masa depan dari kejadian ini. Di laboratorium, Soifon bertanya kepada Urahara berapa lama Ukitake bisa bertahan. Urahara yang juga baru pertama kali mendengar ritual Kamikage mengatakan bahwa mereka perlu mencari cara lain untuk menstabilkan dunia. Sementara itu, persiapan tensi Heisou telah selesai, tetapi Reiatsu yang diperlukan masih belum mencukupi. Kyoraku kemudian berbicara dengan Aizen yang belum memberikan respon. Kyoraku mengeluarkan 3 kunci untuk membuka segel Aizen, dan meskipun baru 1 kunci digunakan, Aizen muncul mengejutkan Kyoraku. Kyoraku pun membuka borgol kedua dan ketiga. Aizen menyadari bahwa Kyoraku telah menanamkan kunci di tubuhnya. Kyoraku membenarkan bahwa dia menempatkan kunci di jantungnya sebagai syarat memasuki Mugen dan membuka segel Aizen. Aizen tahu bahwa jika Kyoraku mati, pintu Mugen akan tertutup selamanya. Dan Divisi 46 berharap Aizen akan membunuh Kyoraku demi kunci tersebut. Kyoraku kemudian meminta Aizen duduk di kursi untuk membawanya ke permukaan. Namun, orang-orang berpakaian putih mencoba mengikat Aizen terlebih dahulu, yang Aizen sebut tindakan sia-sia karena tidak akan menghapus Reiatsunya. Meskipun Aizen menegaskan bahwa dia tidak wajib membantu Soul Society, Kyoraku menjelaskan bahwa mereka punya tujuan yang sama. Aizen menganggap Kyoraku itu unik karena membiarkannya menghirup udara Soul Society yang dihancurkan oleh Yuafa. Saat itu, Yuafa melihat bayangan hitam di depannya dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah bagian dari Raja Jiwa, membuat Ichigo dan lainnya pun terkejut. Yuafa tidak menyangka bahwa tangan kanan Raja Jiwa akan menghalanginya. Dia bertanya-tanya apakah sosok di depannya ini mulai peduli pada Soul Society yang selama ini dia lindungi. Namun, Raja Jiwa tetap diam, membuat Yuafa berteriak menuntut jawaban. Tiba-tiba, tangan itu menunjukkan sebuah mata. Yuafa merenung, menyadari bahwa tangan kiri Raja Jiwa menggerakkan segalanya untuk maju, sementara tangan kanan menghentikan segalanya, yang kini berusaha mempertahankan nyawa Raja Jiwa yang hampir hilang. Dia pun mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menyerang tangan tersebut. Di tempat lain, Yoruichi terkejut mengetahui bahwa itu adalah lengan kanan Raja Jiwa. Sambil menyerang, Yuafa mempertanyakan alasan tangan itu menghalanginya, meskipun dapat melihat masa depan. Merasa bahwa kehendak Raja Jiwa mungkin masih ada di dalam tangan itu, Yuafa memutuskan untuk menghancurkannya bersama Raja Jiwa. Sementara itu, Ichigo berjuang keras menembus kekuatan Quincy yang menghalanginya, yang membuat Yuafa heran melihat Ichigo terus bertahan di depannya. Di sisi lain, Yoruichi memasang segel di Raja Roh dan mengatakan bahwa Soul Society akan stabil setelah tangan tersebut menyatu kembali dengan Raja Roh. Yoruichi berencana menjaga Raja Roh dalam keadaan itu, membuat Orihime dan Shiba merasa lega. Dia juga meminta Ichigo untuk terus menghalangi Yuafa, percaya bahwa masa depan yang dilihat Yuafa mungkin tidak akan terwujud. Namun, Yuafa kembali menyerang Ichigo dan menyuruhnya untuk menyingkir. Tapi Ichigo tetap teguh ingin melindungi semua yang dia cintai. Yuafa mempertanyakan alasan Ichigo untuk menghentikannya. Padahal Yuafa adalah orang yang membunuh ibu Ichigo. Dia menganggap Ichigo lemah karena tidak sanggup membalas dendam atas kematian ibunya. Tiba-tiba, sebuah panah mengenai Yoruichi. Dan ternyata pelakunya adalah Ishida yang menghancurkan segel Yoruichi. Ichigo pun bertanya alasan Ishida melakukan itu. Sementara Yuafa mendekati Raja Roh lagi dan melempar Ichigo menjauh. Yoruichi menyerang Yuafa dengan bola energi yang dapat melelehkan apapun. Namun serangannya dihentikan oleh Pernida, salah satu sastafel yang menghancurkan tubuh Yoruichi. Yoruichi pun dilempar oleh Yuafa hingga terjatuh. Sementara itu, Ichigo hendak menghalangi Yuafa kembali, tetapi malah dihadang oleh Ishida. Yuafa kemudian melepaskan tangannya dari Raja Roh, menyebabkan guncangan besar di Soul Society. Ishida memperingatkan Ichigo agar tidak mengganggu rencana Yuafa, dan meminta teman-temannya berhenti bergerak.
Kesal dengan sikap Ishida yang berubah, Ichigo menegaskan bahwa mereka datang untuk menghentikan Yuafa demi menyelamatkan dunia. Ishida mengakui sudah memahami resiko ini sebelum dia tiba di sana. Namun dia tetap berencana menghalangi Ichigo dan timnya. Meskipun Ichigo mengerti alasan kedatangan mereka, dia masih bingung mengapa Ishida terus menghalanginya. Ishida menegaskan bahwa dia melakukan ini sebagai Quincy dan bahwa Ichigo harus membunuhnya jika ingin menghentikan Yuafa. Sementara itu, anggota sestafel lainnya mulai berdatangan dan mengepung Ichigo serta timnya sambil mengejek mereka yang datang berkelompok. Shiba dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kekuatan tim Ichigo yang sebanding dengan ribuan tentara. Sementara itu, Ichigo bertarung dengan Ishida. Saat Ishida menembakkan panahnya, Ichigo terkejut karena terlindung oleh kekuatan Quincy yang seharusnya hanya dimiliki oleh bangsa Quincy. Memanfaatkan kesempatan itu, Ichigo berhasil memojokkan Ishida dan memintanya untuk berhenti. Mereka kemudian terlibat dalam debat panjang dengan Ishida bersikeras bahwa dunia tidak membutuhkan Shinigami. Dia kemudian mengeluarkan Reiatsu-nya dan berubah menjadi bentuk lain, mengaktifkan teknik full standing. Sementara itu, keadaan Ukitake terlihat sangat memprihatinkan. Para peneliti panik melihat jumlah invasi di perbatasan yang tidak stabil, meskipun bukan berasal dari sosok Hollow. Urahara mengaitkan masalah ini dengan keseimbangan jiwa di ketiga dunia dan mengingatkan tentang kendali yang dipegang tangan kanan Raja Jiwa. Meskipun Dewa Mimihagi telah bergabung dengan Ukitake, sumber kekuatannya tetap berasal dari nyawa Ukitake yang akan memberikan beban berat jika dia berusaha menjadi pengganti Raja Roh. Oleh karena itu, mereka harus segera bertindak. Sementara itu, Yuafa mengamati pertarungan antara Ishida dan Ichigo. Ichigo terkejut dengan kekuatan baru Ishida dan segera menghindari serangan drone buatannya. Sementara itu, Shiba dan yang lainnya masih bertarung melawan anggota sestafel, tetapi teknik Shiba dengan mudah dikonter oleh mereka. Pukulan sadu dengan mudah ditahan oleh anggota sestafel. Shiba mencoba menggunakan teknik baru dengan membuat pasir hisap di sekitar mereka, tetapi kemampuan itu masih belum cukup mengalahkan musuh. Lil Baro menilai bahwa meskipun teknik Shiba kreatif, itu tidaklah cukup untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, tangan kanan Raja Roh masih melindungi Raja Roh dari Yuafa, menandakan bahwa Ukitake berjuang keras untuk Soul Society. Para bawahannya merasa iba melihat perjuangan tragis Ukitake. Di sisi lain, Ichigo bertarung sengit melawan serangan Ishida yang terus mengejarnya. Saat Ishida menyuruh Ichigo menyerah, Ichigo bersikeras ingin menghentikannya. Ishida menjelaskan bahwa masternya pernah mengatakan bahwa Quincy dan Shinigami bisa saling memahami, yang membuatnya mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun dia menyatakan bahwa semua itu salah, mengingat 1000 tahun yang lalu para Quincy yang tersisa dibantai oleh Shinigami, menjadikan mereka selalu menjadi korban hingga saat ini. Ishida mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memaafkan sosok yang telah merampas segalanya dari para Quincy, terutama dari Shinigami. Dia kemudian menggunakan tekniknya untuk mengurung Ichigo dan meledakkannya. Sementara itu, teman-teman Ichigo masih bertarung melawan sestafel. Ishida mengajak Ichigo untuk mengakhiri pertarungan mereka dengan serangan terakhir. Namun, serangan Ichigo tidak mengenai Ishida, yang memang berniat demikian, membuat Ishida kesal dengan sikap naif dari Ichigo. Di sisi lain, Yuafa terus menyerang Raja Roh. Ishida sambil menarik busurnya menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ichigo membunuh Yuafa. Pertarungan tampaknya telah berakhir dengan Ichigo terluka parah. Melihat itu, anggota sestafel lainnya mengakui keberhasilan Ishida dan kemampuannya. Sementara itu, Yuafa mengamati Ishida dengan tatapan sinis seolah tahu sesuatu. Di sisi lain, Ukitake masih berjuang keras dan berusaha mengorbankan nyawanya dalam pertarungan melawan Yuafa. Meskipun Yuafa menyatakan bahwa perbedaan kekuatan mereka sangat besar, di sini Ukitake pun tetap menyerang. Yuafa bahkan menyebut bahwa Raja Roh saat ini lebih lemah darinya dan dengan mudah menghancurkan tangan kanan Raja Roh yang terhubung dengan Ukitake. Hal ini membuat tubuh Ukitake bergetar, memicu rasa iba di antara para Shinigami. Yuafa kemudian mendekati Raja Roh, menyatakan bahwa pengabdiannya telah berakhir dan bahwa Raja Quincy akan merebut kembali dan membangun dunia.
Para Sestafel mengulurkan kekuatan mereka kepada Yuvalva yang kemudian menebas kristal yang melindungi Raja Roh. Dia pun bersiap merebut semua yang dimiliki oleh Raja Roh dan mengembalikan dunia ke bentuk semestinya. Hingga dia pun menyerap sang Raja Roh dan membuatnya mengeluarkan Realzu yang sangat besar, kemudian menjadi sosok yang baru.